Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, mari kita lanjutkan pembahasan Mendeley, yaitu bagaimana cara membuat kutipan atau inot dan daftar pustaka secara otomatis ke dalam karya ilmiah yang kita buat menggunakan software Microsoft Word. Kutipan atau inot sendiri itu bagaimana cara kita menuliskan identitas dari pendapat orang lain yang kita pergunakan untuk mendukung gagasan kita dalam satu buah paragraf atau kalimat. Biasanya berbentuk nama dan tahun publikasi dan bisa berada di akhir kalimat, awal kalimat maupun tengah kalimat sesuai dengan gaya penulisan atau gaya selingkung yang Anda pergunakan. Sedangkan daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang akan menampilkan seluruh identitas referensi yang kita pergunakan dalam satu buah dokumen karya ilmiah di Microsoft Word. Biasanya daftar pustaka ada di bab terakhir. Pembuatan kutipan atau inot dan daftar pustaka dalam karya ilmiah kita biasanya memang wajib dikerjakan. Dan apabila kita tidak menggunakan alat bantu atau software seperti Mendeley, itu akan menjadi sebuah kendala tersendiri. Sehingga dengan menggunakan software seperti Mendeley, kita akan bisa mengefisiensikan waktu dalam pembuatan sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, mari kita simak pembahasannya. Baik, saya sudah membuka contoh bagian dari sebuah karya ilmiah. Ini sebuah contoh ya, jadi jangan dianggap serius. Terlihat di sini sebuah bentuk dari kutipan atau inot. Ada di akhir kalimat dan sebelum tanda titik menampilkan identitas dari pemilik pendapat yang dipergunakan. Strukturnya adalah biasanya nama dan tahun di mana publikasinya itu diluncurkan. Dan nama ini bisa hanya satu orang, dua orang, atau lebih daripada dua orang. Jika satu orang, biasanya langsung dituliskan nama belakangnya. Jika dua orang, dituliskan kedua nama belakangnya, dipisahkan dengan tanda dan atau tulisan dan ya. Apabila lebih daripada dua orang, biasanya dituliskan kakak dan kawan-kawan atau et al. Sesuai dengan gaya yang kita ingin pergunakan. Baik, langkah pertama sebelum kita mulai pembuatan kutipan menggunakan Mendeley, pastikan plugin Mendeley-nya sudah aktif. Bisa kita cek di reference, kemudian Mendeley site-nya sudah muncul. Cara agar plugin Mendeley terpasang di Microsoft Word ada di video sebelumnya mengenai instalasi dan integrasi Mendeley dengan Microsoft Word. Silakan klik Mendeley site-nya. Biasanya ketika kita pertama memulai, Mendeley-nya belum login. Jadi pastikan Anda login terlebih dahulu dengan klik Get Started, lalu login menggunakan akun Anda. Akun yang dimaksud adalah akun Elsevier. Ketika sudah login, tampilan panel Mendeley Set akan menampilkan list jurnal, buku, atau referensi lain yang sudah Anda masukkan sebelumnya. Yang sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu bagaimana cara menginput referensi ke dalam Mendeley. Langkah selanjutnya adalah kita kembali ke teks. Di sini memang sudah ada kutipan atau inot, tapi ketika kita klik inotnya, itu sepertinya bukan menggunakan software referensi. Sehingga mari kita rubah ya, saya hapus terlebih dahulu. Baik, kita contohkan terlebih dahulu bagaimana cara kita membuat referensi di akhir kalimat. Pastikan kursornya ada di posisi akhir kalimat sebelum tanda titik. Anda boleh pasangkan spasi terlebih dahulu. Kemudian tentukan referensi mana yang ingin kita pasang sesuai dengan konteksnya ya, tentu saja. Tapi dalam hal ini saya contohkan saja ya. Misalkan saya memasangkan ini. Nah, cukup Anda checklist jurnal mana, referensi mana yang ingin Anda pasangkan, kemudian insert one citation ini. Setelah itu langsung terpasang. Hasil dari kutipan menampilkan nama dan tahun, dipisahkan dengan tanda koma. Et al di sini berarti lebih daripada dua orang sebagai penulisnya. Coba kita masukkan, jika dua orang, dia akan menampilkan seperti ini. Penulis pertama dan penulis kedua, koma, kemudian tahun penerbitan jurnalnya. Apabila satu orang, tentu saja hanya satu orang nama penulis yang ditampilkan, koma, dan tahunnya.
dan yang ditampilkan adalah nama belakang. Selanjutnya terlihat ya bahwa font dari teks dengan font sitasi otomatisnya itu berbeda. Langkah selanjutnya Anda bisa langsung menyesuaikannya secara manual. Misalkan saya akan merubah dan ini menjadi tulisan dan ketika kita merubah ini dia tidak akan merusak mekanisme dalam pembuatan daftar pustaka nanti. Kita diizinkan untuk merubah secara manual. Ini juga misalkan contoh jenis fontnya saya rubah sesuai. Oke ya, apabila kita ingin menambahkan kutipan atau inut pada awal kalimat, caranya juga sama, hanya mungkin harus disesuaikan sesuai dengan gaya selingkung yang Anda pergunakan. Nah, biasanya apabila ada di awal ataupun tengah kalimat, contoh saya di awal kalimat terlebih dahulu ya, kita buat seperti ini, menurut ya. Menurut Anwar dan Kemalawati 2019, jadi kita simpan kursor setelah kata menurut, kemudian kita pilih jurnal yang ingin kita masukkan, referensinya, lalu insert one citation. Citasinya muncul, kemudian Anda sesuaikan secara manual. Kita hapus kurungnya, kita masukkan ganti dan, kemudian hapus koma di sini, kemudian tahunnya kita kasih dalam kurung, lalu kasih tanda koma. Ya, lupa satu, sesuaikan fontnya. Jadi seperti ini ya, apabila di awal atau mungkin di tengah, kata kuncinya adalah silahkan sesuaikan secara manual, dengan syarat masih dalam koridor kotak otomatis ini. Lanjutkan dengan yang lainnya. Setiap Anda mengambil gagasan orang lain, silahkan Anda tambahkan citasi atau kutipan baik di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir kalimat sesuai dengan gaya penulisan Anda. Gaya kutipan yang dipergunakan Mendeley secara default bisa kita cek di menu Citation Setting pada panel Mendeley Site-nya, dan terlihat citation style atau gaya citasi, gaya kutipan yang dipergunakan adalah American Psychological Association 7 Edition atau APA ya. Dan memang biasanya ini yang dipergunakan. Bentuknya nama, koma, lalu tahun. Apabila membutuhkan gaya yang lain, di sini terlihat ada pilihannya. Dari apa tadi ya, IEEE, Vancouver, lalu ada Nature dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu cara membuat kutipan atau inut menggunakan Mendeley. Sangat mudah dan sangat sederhana. Mari kita lanjutkan bagaimana cara kita membuat daftar pustaka setelah kita selesai menambahkan kutipan-kutipan di seluruh dokumen yang Anda buat. Baik, mari kita mulai bagaimana cara membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Mari kita mulai. Di sini saya sudah ada di ujung dokumen yang akan saya letakkan bab daftar pustaka. Jadi saya tuliskan dulu daftar pustaka di sini. Kemudian Anda klik titik 3 di panel Mendeley Site, lalu insert bibliografi. Bibliografi akan diinputkan atau ditempelkan di mana posisi kursor Anda berada. Nah, ini saya siapkan kursornya beberapa jarak dari judul bab, kita continue. Nah, di sini terlihat saya contoh tadi masukkan 3 buah referensi di beberapa paragraf dan langsung muncul referensinya. Selanjutnya, silakan Anda sesuaikan formatting hurufnya. Contoh, misalkan saya sesuaikan jenis huruf. Ini sesuaikan ya, misalkan Times New Roman ukuran 12, lalu formatting paragrafnya rata kiri kanan, misalkan spasinya juga silakan Anda sesuaikan. Butuh berapa, ada spasi setelah paragrafnya. Semua referensi yang Anda pasang di bab-bab sebelumnya itu akan terpasang secara otomatis. Bahkan ketika Anda menyusul memasukkan, misalkan Anda belum selesai, Anda membuat daftar pustaka terlebih dahulu, kemudian melanjutkan pembuatan kutipan pada dokumen yang sama. Nanti kutipan yang baru akan langsung ditambahkan. Jadi jangan khawatir, itu terlewat. Memang ini sangat memudahkan pekerjaan kita dalam pembuatan daftar pustaka. Begitu kira-kira singkatnya bagaimana cara kita membuat kutipan dan menyusun daftar pustaka secara otomatis menggunakan software Mendeley. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang ditanyakan, saran dan kritik, langsung saja tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.